Saudara nggak perlu beli iman, iman itu gratis. Everything in the world you have to buy. Semua hal di dunia ini saudara harus beli. But faith, tetapi iman, which is the most precious thing, yang paling berharga dari semua barang, is available to us for free. Itu diberikan kepada saudara dan saya secara cuma-cuma. And it's only found in this book. Dan semua hanya ditemukan di dalam firman Tuhan. Have a close relationship with Karena this itu book. engkau harus punya hubungan yang erat dengan firman Tuhan ini. Financial situation, mungkin dalam masalah keuangan saudara, healing for your body, mungkin saudara perlu kesembuhan untuk tubuh saudara. Whatever you need in life, apapun yang saudara butuhkan di dalam hidup ini, saudara bisa dapatkan melalui iman kepada Tuhan and kita. it's found in this book. Dan semuanya ditemukan di dalam buku firman Tuhan ini. So Amin. the closer your relationship with this book, karena itu semakin saudara dekat dengan firman, the greater your faith will be. Semakin besar iman kita. Amen. Amin. That's all I wanted to say. Itu yang saya perlu sampaikan kepada saudara. Oke, sekarang jadi 1 tahun kemudian, I came back to Burma. Saya kembali ke Burma. And I was really, expecting that God will do something. Saya sudah mengantisipasi Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar. So I was preaching to a crowd like saya this. Saya khotbah kepada orang sebanyak ini. And I gave the altar call. Dan saya panggil orang untuk maju. And many people got saved. Dan banyak orang diselamatkan. Then I said, I'll pray for the sick. Lalu saya berkata, saya akan berdoa bagi yang sakit. And so what they did, all the sick people, dan waktu itu yang mereka lakukan, orang-orang yang sakit, they stood on one side. Mereka berada di satu sisi. And I was looking. Saya melihat di sisi. And there was a man in among the sick people. Dan ada seorang pria di antara orang-orang sakit. He was wearing those hospital pajamas. Dia pakai baju rumah sakit. And there were 3 people holding him up. Dan ada 3 orang yang mengangkat dia. And they were holding these bottles of these drops, going into his face. Ya, mereka memegang infus di sekitar. And that man looked like death. Orang itu kelihatan sudah mau mati. He looked like a skeleton. Kelihatannya seperti tengkorak. And I'm thinking, what's wrong with this man? Dan saya berpikir, ini sakit apa ya? What I did not know, yang saya tidak tahu adalah he was dying. Dia udah mau and mati. They brought him from the hospital. Dan mereka membawa dia dari rumah sakit karena dia udah mau mati. Because the doctors had given up. Karena dokter sudah menyerah. And so I remember. Dan pada saat itu saya masih while ingat. I was praying for the people. Pada saat saya berdoa bagi orang-orang. Suddenly this man. Tiba-tiba orang ini. He just fell on the floor. Dia jatuh ke lantai. And he lay flat on his back. Dan dia terlentang di lantai. With his eyes and his mouth open. Dengan mata dan mulutnya terbuka. And people began to shout. Dan orang mulai teriak-teriak. Then there was a group of doctors and nurses in the meeting. Dan pada saat itu ada dokter-dokter dan perawat-perawat di situ. And they went running to this man. Mereka lari kepada orang itu. And they began to check him. Dan mereka mulai memeriksa orang itu. And the whole crowd is looking at him. Dan semua jemaat lihat sama orang itu, lihat orang itu. Of course, nobody spoke English. Ya, pada saat itu ya nggak ada orang yang bicara bahasa Inggris. Then one of the doctors, dan salah satu dokternya, who spoke English, yang berbicara bahasa Inggris, he shouted at me. Dia teriak ke Pastor Chris. He said, Pastor, dia berkata, Pastor, he's dead. Orang itu mati. And I thought, oh my goodness. Saya pikir mateng. Nobody should die in a Pentecostal meeting. Mestinya di ibadah jangan sampai ada yang mati. And at Bible school. Dan pada saat itu di sekolah Alkitab kita diajarkan. They had taught me all kinds of things. Mereka mengajarkan saya tentang begitu banyak hal. We knew how to do wedding. Kita tahu pemberkatan nikah. We knew how to do baptism. Kita tahu membaptis. We knew how to do a funeral. Kita tahu untuk upacara orang mati. But they never taught us how to raise the dead. Tapi gak pernah diajarin bangkitin orang mati, Bapak Ibu. And a person just died in my meeting. Dan tiba-tiba di ibadah itu ada yang mati. And I didn't know what to do. Dan pada saat itu saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. I really had no idea. Saya nggak tahu benar-benar apa yang harus saya lakukan. Because I had never been in a situation like Karena this. Karena saya nggak pernah berada di situasi ada orang mati di ibadah. And then I was thinking, what am I going to do now? Pada saat itu saya berpikir apa yang harus saya lakukan. And then one of the ushers. Dan pada saat itu salah seorang usher. He took the dead body. Dia bawa jenazah ini by the hands and dragged him across the floor. Dibawa, digeret di lantai. And put him right in front of me. Dan ditaruh di depannya pendetanya. And I didn't know what to do. Dan saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. But many years ago. Tetapi beberapa tahun sebelumnya, I went to preach in India. Saya khotbah di India. And there was an old man. Ada seorang yang sangat tua sekali. He was almost 90 years old. Dia sekitar 90 tahun. An old British missionary. Seorang dari Inggris. He was a powerful man of God. Dia seorang yang berkuasa and sekali. And I remember he said to me, we were talking. Dan kita lagi ngobrol. And he leaned over. Dan orang itu mulai mendekat kepada and saya. And he put his finger right on my face. Dan mulai menunjuk kepada saya. Dia berkata, saudara, when you don't know what to do, kalau kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, remember, ingat,
that the Holy Ghost, bahwa Roh Kudus, He always knows. Dia selalu tahu. So suddenly I remember that man's Tiba-tiba words. saya ingat perkataan misionaris itu. I don't know what to do, Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan but the dengan Holy itu. Ghost knows what to do. Tetapi Roh Kudus tahu apa yang harus dia So what I lakukan. did, Dan sebab itu apa I yang saya took the lakukan? microphone to my face Saya pegang mic itu dekat muka saya. and I began to shout into the Dan microphone. saya mulai teriak ke mic itu. I said, Dia mulai berbahasa roh. I spoke in tongues. Saya mulai berbahasa roh. Ya, My translator said, dan penerjemahnya waktu he itu said, berkata, what did you say? apa yang kamu ngomong? Seperti I saya juga said, bingung. I have no idea. Saya juga nggak tahu apa yang But saya you stay katakan. with me. Tapi yuk, tetap sama saya. And I thought, I'm going to speak in tongues until something happens here. Tapi dia berkata, saya akan berbahasa roh sampai sesuatu Because terjadi. I don't know what to do. Karena saya nggak tahu apa yang harus But saya the lakukan. Holy Spirit knows. Tapi Roh Kudus So tahu I apa yang harus dia began to pray lakukan. in tongues. Dan mulailah kita berbahasa roh. Oh ya Ralamasya, ya Ralamasya. And the whole crowd was looking at Dan me. pada saat itu semua jemaat lihat saya. Oh ya Ralamasya. Oh haleluya. And the more I prayed, Dan semakin Pastor the Chris older I berdoa, got. semakin berani dan I went berkuasa on, saya. I went. Saya terus maju I berbahasa don't know roh. how long. Saya nggak tahu sampai kapan. Maybe half an hour. Bisa setengah jam, Maybe 45 bisa minutes. 45 I menit. just prayed in tongues. Tetapi saya berdoa dan You berdoa. see, if you want to see a miracle, Saya mau kasih tahu kalau saudara ingin you melihat have mujizat, to pray from a cold place to a hot place. saudara harus berdoa dari dingin sampai panas. You have to pray in a way that generates some heat. Saudara harus berdoa seperti berapi-api So untuk I Tuhan. was shouting and praying Sebab itu saya teriak, for saya a berdoa long time. sepanjang waktu itu. And then suddenly, Dan tiba-tiba I heard a shout, saya mulai dengar ada teriakan. Hallelujah! Haleluya. And I opened my Dan saya eyes. membuka mata saya. It was the dead man. Itu orang He yang had mati come itu. up from the Dia bangkit floor. dari antara orang mati. And he was standing in front of Dan me. dia berdiri di depan saya. And he had his hands in the Dan dia air. mengangkat tangannya. And he was shouting and praising God. Dan dia memuji dan menyembah Tuhan. Oh, hallelujah. Oh, haleluya. At that moment, Pada saat itu juga I knew saya that mengerti the satu Holy hal, Ghost was with me. bahwa Roh Kudus menyertai And saya. from there, Dan sejak hari I itu went and preached the gospel saya menginjil kemana-mana. all over Burma Sampai sekeliling Burma. for many years. Selama bertahun-tahun. During the subsequent years, Selama bertahun-tahun setelah itu. I saw at least 4 people raised from the Saya dead. melihat setidaknya ada 4 orang bangkit dari antara I orang saw mati. lame people get Saya up and melihat walk. orang lumpuh berjalan. Deaf and dumb hear and speak. Orang yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, mulai Blind berkata-kata dan eyes mendengar. open. Semua orang yang buta bisa melihat. People healed from all kinds of Orang diseases. disembuhkan dari bermacam-macam sakit penyakit. But the greatest thing was this. Tetapi yang paling besar dari antaranya, During those years of yaitu persecution, selama bertahun-tahun mereka we disiksa, planted kita sudah menanam 178 churches 178 gereja di all Burma. over that nation. Wow, puji Tuhan. I want to tell you something. Saya mau beritahu sesuatu kepada saudara. You know what I learned through that? Saudara tahu apa yang saya pelajari dari I sana? learned the first thing I learned, Saya belajar satu hal, that Jesus Christ bahwa Tuhan Yesus Kristus is alive. itu hidup And dan He is the same Dia adalah penyelamat kita. yesterday, Dulu, today, sekarang, and forever. sampai selama-lamanya. People have changed. Manusia itu bisa berubah. The world has changed. Dunia ini sudah berubah. But Jesus Christ Tapi Tuhan kita has not changed. tidak pernah berubah. The Jesus of the Bible Yesus yang ada di Alkitab, is still the same Jesus. itu Yesus yang sama. The second thing I learned Hal yang kedua yang saya belajar, is that the Word of God bahwa firman Tuhan is still powerful. itu masih berkuasa sampai It hari ini. has not changed. Tidak berubah sampai hari ini. That God Bahwa Tuhan will always stand behind a man or a woman akan selalu berdiri di who belakang believes orang-orang His Word yang percaya and firman, who speaks His Word. yang memperkatakan firman. The third thing I learned, Yang ketiga yang saya belajar that the Holy Spirit adalah Roh Kudus who came on the day of yang Pentecost datang pada hari is Pentakosta still here today. ada di tempat ini hari And ini. anybody Dan siapapun who opens his heart yang membuka hatinya to receive Him, untuk menerima Roh to Kudus, embrace the Holy Spirit, untuk menerimanya dalam hati, to surrender to His untuk Lordship, menyerahkan diri kepada Roh will be Kudus, filled with the Holy akan Spirit, dipenuhi dengan Roh Kudus, baptized akan dibaptis with the Holy dengan Ghost Roh Kudus and with fire.
dengan api. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Haleluya. And the last thing Dan hal yang terakhir is that God adalah Tuhan will kita always stand with a man or woman akan selalu menyertai orang-orang who dares to believe him. yang berani untuk percaya. If you dare to put your Kalau faith in God, saudara berani menaruh iman the saudara, Lord will stand with you. Tuhan akan menyertai-mu. And there is no limit to what God can do Dan tidak ada batasan dari apa yang kau bisa lakukan in melalui your Tuhan. life Di dalam and kehidupan, through your life. lewat hidup. Hallelujah. Haleluya.